dalam jumlah banyak. Sebentar. Oke. Ya. Yang kalau tingkatan organisasinya kecil, dia masuk ke jenis 1, yaitu yang kelompok ukuran kecil. Misalnya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi jumlah tingkatannya, maka dia masuk ke jenis 2 yang mass product atau yang memproduksi dalam jumlah massal. Misalnya dia lebih banyak lagi, maka dia akan masuk ke jenis yang ketiga, teknologi organisasi yang ketiga. Seperti itu. Untuk keterangannya nanti bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Oke. Nah, sekarang ada hubungan antara teknologi dan performansi organisasi. Pertama, performance. Oke, sebentar. Nomor 7. Kenapa Mbak Ari? Jumlah pekerja dengan keterampilan tinggi, jenis 1 tinggi, jenis 2 rendah, jenis 3 tinggi. Iya, karena jenis 1 tinggi. Kenapa tinggi? Karena pekerjanya itu kan harus mempunyai keterampilan untuk membuat pesanan khusus. Pesanan khusus itu ditangani langsung oleh pekerjanya, maka itu pekerjanya harus berketerampilan tinggi. Kemudian kalau yang ketiga, kenapa tinggi? Karena dia, kalau yang ketiga itu misalnya penyulingan minyak itu kan membutuhkan para ahli. Bukan semua orang membutuhkan para ahli. Nanti kan diukur dia minyaknya nanti seberapa, maksudnya perlu diteliti dulu sebelum melakukan penyulingan minyak. Maka itu pekerjaannya harus profesional, harus yang berketerampilan tinggi. Nah, kenapa jenis 2 itu rendah? Karena jenis 2 itu seperti yang melakukan kan mesin misalnya. Jadi kayak di pabrik-pabrik, misalnya dia mau memproduksi sabun, kan sudah ada mesin pembuat sabun. Jadi pekerjanya itu hanya misalnya mencet tombol ini gitu misalnya, kan tidak membutuhkan keahlian khusus karena mesin yang bekerja. Seperti itu. Bagaimana Mbak Ari? Oke, sip. Lanjut. Nah, performansi organisasi. Bagaimana sih kita tahu bahwa organisasi itu berhasil atau tidak, performanya baik atau tidak? Kita bisa lihat melalui tingkat keuntungan atau profitabilitas. Jika profitnya organisasi tinggi, berarti performansi organisasi baik. Jika market share-nya luas, maka organisasi berjalan baik. Jika nilai sahamnya tinggi, berarti organisasi performansinya bagus.
reputasi juga, reputasinya organisasi bagus, maka performansi organisasi bagus. Nah, perusahaan dengan struktur yang sesuai dengan teknologinya akan menjadi perusahaan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Nomor lagi, ini panah ini seperti ini. Aduh dulu ya. Jadi kalau kita, waalaikumsalam, selamat datang Mbak Nurlela. Misalnya ini kan perusahaan dengan struktur yang sesuai dengan teknologi. Struktur sesuai dengan teknologi, maka dia akan menjadi perusahaan yang sukses atau dia akan berhasil. Kita balik ke slide sebelumnya. Jika organisasi sesuai dengan jenis teknologinya, kalau organisasi punya karakteristik seperti ini dan menggunakan jenis teknologi seperti ini, maka dia akan berhasil. Misalnya, organisasi karakteristiknya jumlah tingkatannya 4, misalnya ini hanya misal, contoh, rentang kendali para supervisornya 48, perbandingan jumlah buruh dan sebagainya 4:1, dan dia menggunakan jenis teknologi organisasi 2, maka dia akan menghasilkan performansi yang bagus. Seperti itu teman-teman. Ini bagian ini ya. Organisasi yang sehat, organisasi sehat itu dilihat dari apanya Mbak ya? Sehatnya itu maksudnya apa? Kalau misalnya sehat dalam hal hubungan antara anggota organisasi, itu ya organisasi akan relasi atau berhubungan dengan antar organisasinya bagus, bekerja dengan bagus, hasilnya organisasi sehat itu seperti yang dilakukan gitu. Dia melakukan organisasi dengan sehat, tanda kutip sehat gitu ya, menghasilkan performansi. Performansi itu hasil, output. Sehatnya itu proses, semacam itu. Kalau menurut pendapat saya, sehat itu berarti dia proses. Dia melakukan sesuai aturan, dia berhubungan dengan sesama anggota dengan baik, itu maka organisasinya sehat. Hasilnya, performansinya bagus. Seperti itu. Kalau itu menurut pendapat saya. Karena sehatnya saya iya, semacam itulah. Gitu. Bagaimana, Mbak? Oke ya, kita lanjut dulu. Lanjut lagi. Nah, bunga iya. Kita lihat dari sehat dalam dia melakukan tugasnya atau dalam melakukan tugas-tugas organisasi, atau sehat dalam hubungannya dengan sesama anggota, atau sehat secara keseluruhan. Itu kalau misalnya organisasi kan punya tujuan itu performansi. Lah, sehat tidaknya itu proses organisasi mencapai tujuan. Gambarannya misalnya ini ya, ini teman-teman lihat whiteboardnya, kelihatan ya?